Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma la sahla illa ma jaltu sahla wa anta tazalul hazana idza syita sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin sidang subuh, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini dosa dan kesalahan kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap mudah-mudahan ibadah kita juga semoga diterima sebagai satu amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Patut kita bersyukur pada Allah bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa, menunaikan sholat subuh berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan subuh kita selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera buat keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikut yang setia terhadap ajaran akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, tarhib Ramadan yang sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang diagungkan. Yang diagungkannya adalah bulan Ramadan, yang mengagungkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjelang Ramadan itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Kita sebagai umat Islam harus mampu menyambutnya, karena bulan Ramadan itu sebutan istilahnya salah satu sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang haji disebut Duyufur Rahman, tamu Allah Subhanahu wa taala yang begitu mulia baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bulan suci Ramadan yang diakui sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, tuan rumahnya adalah kita. Maka logikanya ketika ada tamu pasti kita harus menyuguhnya, harus mempersiapkannya. Apakah minumannya, makanannya, peribahasanya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan tamu itu bermacam-macam. Ada tamu biasa, ada tamu yang luar biasa. Ada orang-orang biasa, ada orang-orang terpandang. Ketika yang datang adalah orang terpandang, pasti jamuannya pun sesuatu yang lebih buat mereka. Ketika yang datangnya orang berpangkat, pasti yang menyuguhinya, yang menjemputnya, yang menerimanya juga orang-orang terpandang pula. Ketika orang itu datang membawa duit, pasti kita sudah siapkan terlebih dahulu. Bahkan sampai makanannya pun kita tanya, hobi apa orang yang akan datang kepada kita. Itu tamu manusia. Begitu pula bulan suci Ramadan, tamu Allah yang buat kita. Dan tamu ini dimuliakan oleh Allah, penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan, sehingga kita umat Islam pun harus mampu untuk menjamunya dan menyuguhinya, untuk mempersiapkan. Sehingga kata Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa yang gembira, senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan tubuhnya tersentuh oleh api neraka. Itu yang pertama. Sehingga kita harus jamu Ramadan dengan sebenar-benarnya, karena Ramadan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang datang kita jamu, apalagi ini bulan suci Ramadan. Yang kedua, bahwa Ramadan itu
Bulan dimuliakan oleh Allah dengan resepnya adalah tuftahu abwabul jannah. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan. Sehingga atmosfer surga itu berkeliaran di dunia. Kata orang kampung, di bulan suci Ramadan orang yang kagak pernah ke masjid pun pasti datang ke masjid dan masuk ke dalam masjid. Walau hanya semalaman. Awal Ramadan tarawih ikut, walau belum pernah ke masjid sekalipun. Ketika datang bulan suci Ramadan pasti ya, bagi umat Islam yang tidak pernah ke masjid akan masuk ke masjid. Sehingga masjid itu dipersiapkan lahannya, tempatnya, karpetnya. Karena awal-awal Ramadan ngebeludak orang datang, penuh orang datang, yang nggak biasa ya. Baik maghribnya, isyanya dengan sholat taraweh sampai subuhnya pun bertambah. Yang nggak biasa subuh ikut subuh. Itu Ramadan. Kenapa? Tuftahu abwabul jannah, angin surga menghembus ke alam dunia sehingga hati umat Islam dominan untuk cenderung melakukan kebaikan. Itu salah satu cirinya. Kalau ahwatnya nggak biasa berjilbab, berjilbab. Lihat di TV-TV. Nah, ya, dari reporter, MC dan sebagainya sampai artis dangdutan pun berjilbab. Walau sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan jilbab itu hilang lagi. Kenapa? Angin surga di bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan jauh sebelum Ramadan Nabi sudah mengingatkan aksirus siyam bi syahri Rajab wa Sa'ban. Perbanyak puasa di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, karena waktu-waktu itu angin surga sudah mulai apa? Menghembus, sehingga udah kayak hawa Ramadan gitu loh ya. Sunyinya, sejuknya, panasnya, aroma-aroma Ramadan itu sudah apa? Sudah kehendus. Nih, kalau kita berbicara angin surga menghembus, orang melakukan kebaikan dominan di bulan suci Ramadan, bagi kita yang biasa ibadah, hendaknya harus lebih memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau tidak, maka rugi. Karena kita tidak akan maksimal ibadah di lain bulan Ramadan. Ya, momen di bulan Ramadan penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan. Kita yang biasa ibadah harus kita perhatikan. Sholatnya harus khusyuk, karena kita nggak mungkin bisa khusyuk di lain bulan Ramadan. Ya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan setan tidak ada, sementara 11 bulan setan berkeliaran. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuftahu abwabul jannah wa tughlabu abwabun nar. Pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapet-rapetnya. Sampai setan dibelenggu. Di bulan suci Ramadan manfaatkan kita yang biasa sholat subuh, maksimalkan dan khusyukkan ibadah kita. Karena kita 11 bulan sulit untuk khusyuk dalam ibadah. Karena setannya lebih apa? Lebih gencar dan lebih gagah untuk menggoda kita. Di bulan suci Ramadan Syahrul Quran, bulan Al-Quran ya. Yang gak biasa baca Al-Quran di bulan suci Ramadan pasti ya, seayat dua ayat dia baca. Masjid ramai dengan orang yang tiduran ya. Walau di sana pun banyak orang yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Maka kita yang biasa baca Al-Quran berlomba-lombalah untuk selalu baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu an 3 hari dia hatam ya. Imam Ahmad dalam sebulan 60 kali hatam. Oh, 60 kali hatam berarti sehari berapa kali? 2 kali hatam. Nah, kita minimal harus hatam, karena di bulan lain nggak bakalan kita bisa hatam.
Saking apa? Saking beratnya membaca ayat suci Al-Quran. Di bulan suci Ramadan gampang kita baca Al-Quran. Mulut kita enak baca Al-Quran, duduk berlama-lama di masjid enak ya, sambil baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena angin surga sedang menghembus, sehingga dominan manusia untuk melakukan apa? Kebaikan. Malu ya orang yang biasa ibadah lalu ibadahnya santai-santai ya, sehingga sholatnya dia berusaha serius. Subuh ya sebelum azan dia sudah apa? Sudah ke masjid. Itu bulan Ramadan ya. Jumatan jam 10 udah apa? Udah ke masjid ya. Walau hanya ngendon tidur umpamanya gitu ya. Tapi ada niat hati manusia untuk ngapain? Berlama-lama di dalam apa? Di dalam masjid ya. Di bulan lain Jumatan nunggu azan, bahkan ada yang nunggu qomat. Subuh juga nunggu apa? Nunggu bel dan azan, baru datang apa? Ke masjid. Tapi di bulan Ramadan hadirin rahimakumullah. Kenapa demikian? Itu tadi angin surga yang menghembus alam dunia di bulan suci Ramadan. Dan itu cuma hanya ada pada bulan suci Ramadan, di bulan lain tidak. Sehingga berat di bulan lain untuk melakukan apa? Aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung yang hari ini masih eksis dan siap untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan sholat subuh berjamaah. Itu yang kedua yang perlu kita perhatikan, bahwa bulan suci Ramadan bulan mudah untuk melakukan kebaikan ya. Ibadah apa yang mesti kita siapkan? Dalam surah Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Buruan bersegeralah jemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alias apa? Banyak istighfar. Ngapain? Dengan ibadah ampunan kita berguguran. Dengan kita biasa ngambil air wudu, dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan aktivitas amal soleh pun berguguran satu persatu dosa-dosa kita ya. Maka jemput dan buruan. Yang kedua, wajannatin, segera meraih surganya Allah, yang surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin, dan itu hanya disediakan ampunan Allah, surganya Allah hanya buat orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa tidak akan dapat ampunan, yang tidak bertakwa tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang akan mendapat ampunan Allah? Siapa mereka yang nanti akan mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala? Di ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama adalah banyak bersedekah, banyak berinfak di saat lapang maupun di saat sempit. Bisarra wa darra, dan saat senang kita berinfak, saat sedih pun kita berinfak. Saat banyak harta kita bersedekah, saat sedikit harta pun kita tetap bersedekah. Kenapa? Mengharap ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bersedekah. Karena orang yang bersedekah itu adalah orang yang memang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah ada 4 hadirin dalam Al-Qur'an. 1, orang yang bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ya, jika kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan tambah-tambah rezekimu. Ya, itu janji Allah. Orang yang bersyukur adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Salah satu kebaikan tanda orang bersyukur, ketika dia punya harta, dia selalu mensedekahkannya, dia selalu menginfakkannya
apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, sehingga manfaatkan momen terbaik ya, bagi kita umat Islam. Karena orang yang tidak ibadah pun di bulan suci Ramadan akan ibadah. Yang kagak biasa bersedekah di bulan suci Ramadan gampang untuk bersedekah. Maka makanan melimpah di sinilah syahrul mubarakah. Bulan Ramadan itu bulan penuh dengan keberkahan. Makanan takjil sampai sahurnya pun ada di masjid-masjid yang memang kadang difasilitasi dan disiapkan. Bukan dari kantong DKM, tidak, tapi dari mana? Jamaah dan masyarakat peduli untuk memberi takjil buat orang-orang yang berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Nih, coba ngumpulkan takjil di hari Kamis Senin selain Ramadan. Susah ya. Berat, tapi di bulan suci Ramadan Masya Allah sampai sahurnya pun ya, umat Islam begitu antusias karena dia tahu di bulan suci Ramadan yang kagak biasa bersedekah pun bersedekah ya. Maka kita yang biasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ayo manfaatkan sebaik-baiknya momen bulan suci Ramadan untuk selalu banyak bersedekah. Kenapa saat sempit pun kita bersedekah? Justru ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam satu hadis bahwa dua sahabat, satu Abu Bakar As-Siddiq, kedua Utsman bin Affan, iman dari dua tersebut tentang bersedekah, ternyata Abu Bakar Siddiq lebih tinggi keimanan tentang bersedekah dibanding Utsman bin Affan. Dari segi kuantitas harta benda yang paling kaya adalah Utsman bin Affan ya. Jumlah sedekahnya lebih banyak Utsman bin Affan dibanding Abu Bakar As-Siddiq ya. Gambarannya adalah kalau Utsman 100 ekor onta dia sedekahkan, Abu Bakar cuma 2 ekor onta, kata Nabi lebih baik Abu Bakar As-Siddiq 2 ekor onta. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq punya ontanya cuma 2 ekor, sementara Utsman 100 ekor dia sedekahkan, masih ada ribuan ekor onta lagi yang masih dia miliki. Artinya apa? Kekayaan Utsman lebih tinggi daripada Abu Bakar Siddiq. Tapi dalam bersedekah Abu Bakar Siddiq lebih mulia. Disinilah artinya bahwa infak dan bersedekah saat lapang dengan saat sempit, nilai bisa jadi saat sempit lebih mulia daripada saat lapang. Kenapa Anda bersedekah? Habis dapat bonus, wajar ya. Kenapa bersedekah? Habis dapat musibah, inilah yang sangat luar biasa. Itu yang perlu diperhatikan ya. Karena kalau lagi saat banyak duit kita bersedekah wajar, habis gusuran sedekah ya. Tapi saat dapat bencana, saat paceklik, saat kondisi seperti ini, bahwa sedekah itu bagian daripada tatbaul bala, akan menghilangkan bencana yang ada di alam dunia ini. Itu yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, yunfikuna fis sarra wad dharra. Yang kedua wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Kan puasa itu melatih kesabaran. Puasa itu ibadah lahir dan batin. Hidup kita ini harus jasmania dan rohania. Ibadah itu tidak tok jasmania saja. Kita sholat jasmania saja, tapi ruhnya tidak, maka rugi. Di tubuh kita ada 2 organ, ada jasmania, ada rohania. Makanya kita kadang para ceramah suka semoga kita menjadi umat yang sehat walafiat. Kata sehat dan walafiat itu berbeda. Sehat itu jasmania, afiat itu rohania. Sehingga lahir batin kita harus dua-duanya sehat. Sehingga ibadah puasa bukan sekedar lahiriah, tapi ruhania pun harus tetap berpuasa. Dalam rangka apa? Menjaga keikhlasan dan keimanan kita ya. Sehingga kita dianjurkan untuk ngapain? Sabar. Wal kaziminal ghaiz, menahan amarah ya. Kalau kita puasa
masih marah-marah saja, ini kan menandakan bahwa kita tidak sabar. Kita puasa, emosi tinggi, ya, perut lagi lapar, biasanya demikian. Tapi yang punya iman, yang hatinya bersih, inilah kesempatan untuk melatih menjadi orang sabar. Sehingga kata Nabi, kalau kita sedang puasa ada yang ngajak berantem, ya, ana shaimu, katakan bahwa aku sedang puasa. Tuh, ya. Sehingga apa? Kesabaran tinggi pada diri kita. Kesabaran ada pada jiwa raga kita. Kesabaran itu ada pada hati kita. Ya. Nabi mendidik dan melatih untuk selalu sabar. Sabar menahan marah, sabar menahan lapar, sabar menahan, ya, godaan ini dan itu dan sebagainya. Itu yang kedua, tanda orang yang bertakwa, ya, di dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiganya apa? Wal afina 'anin nas, saling memaafkan satu dengan yang lain terhadap sesama manusia. Makanya walau dalilnya tidak ada, bahkan ada sebagian orang mengatakan bid'ah, hadirin. Lihat di negeri kita Indonesia, kalau ada orang mau umroh suka ngadain tasakuran walimatus safar, kan gitu. Kalau orang mau menunaikan haji bahkan difasilitasi oleh masjid ada walimatus safar. Ini kaitannya apa? Apa mesti, kan gitu, ya. Zaman Nabi gitu enggak kira-kira? Nabi mau orang di kampungnya, ya. Jalan kaki juga bisa gitu. Kalau kita kan perjalanan yang jauh, 8 jam naik pesawat, untung-untungan hidup atau mati, kan gitu, ya. Sehingga ketika kita ingin membersihkan diri kita kepada Allah, maka bersihkan dululah diri kita terhadap sesama manusia. Dalam ayat Al-Quran kan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah baik, maka hubungan kita kepada sesama manusia juga harus apa? Harus baik, ya. Nggak bisa kita hanya baik kepada Allah tok, sama manusia tidak baik, garang, benci, dengki, hasud terhadap sama manusia. Makanya kata Nabi, nanti di akhirat ada manusia yang muflis, manusia yang bangkrut, punya pahala sholat, punya pahala puasa, punya pahala umrah, punya pahala haji, tapi ternyata habis gara-gara banyak dosa dengan sesama manusia, sehingga manusia menagih dan menuntut, nih, kesalahan-kesalahan orang tersebut kepada yang bersangkutan. Nauzubillah min dzalik. Sehingga kita dianjurkan sebelum Ramadan, majelis taklim masjid suka ngadain tahtiman, penutupan pengajian, saling memaafkan satu dengan yang lainnya dalam rangka apa? Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ya. Sehingga ketika kita ibadah nyaman kepada Allah, maka nyaman pula terhadap sesama manusia, ya. Janji yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala tadi, orang yang bersyukur akan ditambah-tambah. Yang kedua, uzkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kalian padaku, aku akan ingat. Yang namanya ingat kepada Allah tidak tahu selalu Allah Allah, ya. Kita silaturahmi kepada sesama manusia juga bagian daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda bahwa kita baik kepada Allah salah satunya baik kepada manusia. Iman kita benar menurut Allah kalau iman kita benar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika Anda mencintai Allah, maka ikutilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok sampai demikian? Karena nggak akan benar keimanan kita kepada Allah tanpa mengikuti manusia yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita tidak akan benar kalau kita tidak mengikuti salatnya manusia. Manusia yang mana? Manusia yang tidak boleh kita itilafkan, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli."
Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Padahal yang pertama menyuruh salat adalah Allah Subhanahu wa taala. Salat itu bagian daripada ibadah. Ibadah di sini adalah ibadah kepada Allah. Tapi tata caranya mau tidak mau kita harus ikuti tata cara yang dicontohkan oleh manusia. Manusia yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak boleh meremehkan kaitan antara kita dengan kita, kaitan manusia dengan manusia. Setelah saya mah udah langsung pada Allah saja udah urusannya. Manusia masa bodoh, peduli amat. Nabi selalu mengingatkan, bisa jadi iman seorang tidak sempurna ketika tetangganya tidak nyaman dengan kita. Orang tersebut imannya tidak sempurna ketika melihat tetangganya tidak bisa tidur gara-gara kelaparan. Coba bayangkan, kita tidur nyenyak, ibadah benar, nyaman, khusyuk, tapi terhadap tetangga kita nggak baik. Tetangga sampai kelaparan hingga tetangga tidak bisa tidur, menyebabkan iman kita tidak sempurna menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uzkuruni azkurkum waskuruli, syukuri. Ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan kepada sesama manusia. Begitu pula puasa. Nggak lepas kita sholat harus berjamaah. Banyak orang nggak mungkin sholat berjamaah satu dengan yang lain, bentrok ribut, main senggol sana senggol sini, jotos sana jotos sini, padahal mau sholat berjamaah kan nggak mungkin bisa kita tunaikan. Sholat berjamaah imamnya dibenci oleh makmum, nggak mungkin si imam mau menjadi imam ketika memang dibenci oleh siapa? Oleh si makmum. Masih mendingan makmum dibenci oleh imam kalau satu orang, dibanding imam yang dibenci oleh makmum. Jangan dipakai tuh imam, kan begitu biasanya. Salah harus ditegur dan sebagainya dan sebagainya. Ini kan berkaitan dengan manusia hadirin. Sehingga wal afina anin nas. Ini bulan suci Ramadan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik, baik kepada Allah maupun baik kepada manusia. Maka momen bulan suci Ramadan, angin surga yang selalu menghembus dan dominan manusia untuk melakukan kebaikan, maka manfaatkan. Yang ketiga, janji Allah Subhanahu wa taala kepada manusia di bulan suci Ramadan, ud'uni astajib lakum. Banyakin doa, karena siapa yang meminta kepadaku, aku akan ijabah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum. Jika manusia bertanya tentangku, katakanlah inni qarib, aku dekat. Ketika aku dekat, siapa yang meminta, aku akan ijabah. Momen bulan suci Ramadan hadirin, manfaatkan. Bukan sekadar kita menahan lapar dan haus, manfaatkan untuk selalu apa? Meminta kepada Allah. Minta apa? Yang paling mulia adalah minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Minta wafat dalam keadaan husnul khotimah, Minta wafat bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Karena nggak gampang hadir saat sakaratul maut. Apakah kita bisa mengucap kalimat syahadatain atau tidak? Wafatnya kita dalam kondisi sadar atau tidak? Sakaratul mautnya kita gampang atau tidak? Maka doa. Orang-orang yang selalu berdoa akan lihat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar wal afwa indal. Ini doa hadirin yang selalu harus kita panjatkan, apalagi di bulan suci Ramadan. Hawwin alaina fi sakaratil maut, agar kita dimudahkan
saat sakaratul maut. Karena Rasul saja sakaratul mautnya merasakan kesakitan ini, Rasulullah apalagi kita, ya. Orang pilihan Allah saja yang nanti di akhirat memberi syafaat kepada manusia yang beriman, yang memiliki umat begitu banyak, masih merasakan sakaratul maut, apalagi kita hadirin, ya. Apakah saat sakaratul maut kita ada yang ngebimbing, ada yang mengucapkan di telinga kanan kita kalimat la ilaha illallah, kalimat yang satu lagi di telinga kiri, ya, mengucap kalimat la ilaha illallah atau tidak? Dan inilah kaitannya dengan tergantung amal ibadah manusia itu sendiri. Makanya manfaatkan, dan itu udah janji Allah. Yang keempat, janji Allah dalam Al-Quran, maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana dan siksaan selagi masih ada orang yang apa? Yang beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Di waktu sahur banyakin istighfar. Ya? Yang namanya kaitan sahur tuh pasti rata-rata bulan suci Ramadan. Sahur kan gitu. Sampai di kampung-kampung mah pukul beduk, ya. Jalan muter sahur. Dari jam 2 udah mulai. Bulan ini makan nggak ada. Dari bulan Syawal sampai bulan, ya, Sya'ban tidak ada tuh sahur, kalimat sahur nggak terkumandang, nggak kesebut. Tapi selama bulan Ramadan dari jam 2 pasti remaja-remaja mengumandangkan kalimat apa? Kalimat sahur. Di waktu sahur itulah kita ngapain? Banyak memohon ampun alias beristighfar. Kenapa demikian? Karena waktu itu adalah waktu mustajabah, ya? Makanya hanya orang-orang yang senantiasa sholat subuh itulah yang selalu apa? Banyak beristighfar di waktu apa? Di waktu sahur. Tapi di bulan Ramadan yang kagak biasa subuh pun pasti. Cuma bedanya kalau yang biasa mau udah ngerti apa yang harus dia kumandangkan saat waktu itu. Kalau yang nggak biasa makan cuma datang doang karena memang lagi rame di masjid, rame pada datang begitu. Ya. Karena aura Ramadan, angin surga mengembus ke alam dunia sehingga masjid-masjid penuh dan ramai sampai waktu subuh. Hadirin, masya Allah, nikmat di bulan suci apa? Di bulan suci Ramadan. Betapa nikmatnya, ya, bagi kita yang biasa ibadah datangnya bulan suci Ramadan. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kalah dengan orang yang kagak biasa ke masjid, ya. Jangan sampai kalah dengan orang yang tidak biasa baca Al-Quran, ya. Yang biasa tidak baca Al-Quran saja di bulan suci Ramadan, baca Al-Quran. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang biasanya tidak bersedekah di bulan suci Ramadan, bersedekah, ya. Kita jangan sampai kalah memanfaatkan waktu sahur, ya, dengan orang-orang yang tidak biasa bangun waktu subuh. Kita yang sudah biasa bangun subuh, maka manfaatkan waktu sahur. Bukan sekedar makan, hadirin. As-sahur barokah. Berkah di sini adalah penuh dengan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar makan. Ya. Karena peribahasa puasa kagak makan kagak minum pun biasa, udah kuat gitu. Tapi keberkahan di sini artinya adalah nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh remehkan. Begitu pula baca Al-Qur'an, ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Karena begitu mudah manusia umat Islam baca Al-Qur'an. Kalau ulama-ulama sampai berpuluh-puluh kali hatam, ya, kita jangan sampai tidak hatam sama sekali, rugi. Ketika di bulan suci Ramadan kita tidak hatam baca Al-Quran, jangan diharap bulan lain kita bisa menghatamkan baca Al-Quran, ya. Kalau di bulan Ramadan kita tidak full sebulan sholat taraweh, maka kita tidak akan menemukan taraweh lagi di bulan lain, karena tidak ada taraweh kecuali di bulan suci Ramadan. Kalau sampai kita bolong taraweh di bulan suci Ramadan, kita tidak akan menemukan taraweh lagi, hadirin. Bisa tidak ketemu bulan Ramadan yang akan datang setahun lama, umur mah tidak ada yang tahu.
Tapi di bulan lain tidak ada yang namanya sholat taraweh. Begitu. Mau berpuluh-puluh kali tidak ada kata istilah sholat taraweh. Sholat taraweh itu hanya ada pada bulan apa? Bulan suci Ramadan. Maka manfaatkan. Dan ini tidak boleh kita remehkan. Lah sunnah ini biarkan di rumah. Jamaah lebih baik daripada sendirian. Di masjid lebih utama daripada di rumah. Walau di rumah kita lebih bagus, tapi tempat yang khusus lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan waktu-waktu seperti ini, sehingga kita yang sudah terbiasa bangun subuh, manfaatkan, maksimalkan subuh kita. Kita yang biasa baca Al-Quran, manfaatkan sebaik-baiknya baca Al-Quran. Kita yang biasa bersedekah, maka maksimalkan sedekah kita di bulan suci Ramadan, sehingga ibadah kita benar-benar di bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, agar sampai kita mendapat derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang yang bertakwalah yang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang yang bertakwalah yang akan dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada itu tidak ada harapan dan belum tentu ketika dia tidak mendapat derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah mereka yang bertakwa. Apa itu takwa? Al-intisalul awamir wajtinabun nawahi. Kata Imam Syafi'i, takwa itu adalah menjalankan perintahnya dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk menjauhkan segala larangannya dengan seluas-luasnya. Mukmin di bulan Ramadan berat untuk melakukan kesalahan, gampang untuk melakukan kebaikan. Manfaatkan mumpung setan dibelenggu di bulan suci Ramadan. Maka waktu Ramadan yang tinggal sebentar lagi, siapkan lahir batin kita, ya, jasmania dan rohaniah kita, sehingga badan kita harus kita sehatkan, hati kita pun harus kita sehatkan. Jangan sampai di antara kita masih ada hasud, jangan sampai di antara kita masih ada dendam, jangan sampai di antara kita masih ada gesekan-gesekan hati yang menyebabkan fisik pun, ya, cembedut, ya, wajah kita cemberut dan sebagainya. Ini menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sehingga di antara kita harus saling apa? Saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Antara saya dengan jamaah pun harus saling maafkan. Jangan sampai gara-gara kesinggung, sakit banget Ustadz kalau nyinggungnya. Nggak boleh ada kata-kata gitu, ya. Karena kita mau datang bulan suci Ramadan, ya. Karena Ustadz juga mungkin ya, lelah, capek, jauh, hujan, kan gitu datang, sehingga apa? Keikhlasan mungkin pudar atau sebagainya dan sebagainya. Tapi datangnya bulan suci Ramadan, jiwa pemaaf jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita selalu ngegerutu sampai akhir hayat kita. Ngegerutu itu tidak ada artinya. Oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilancarkan ibadah kita, sehingga apa yang kita kerjakan semoga mendapat nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dicatat sebagai hamba yang bertakwa kepadanya. Hanya ini disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sambutlah Ramadan dengan iman dan takwa, sehingga iman kita mantap untuk menunaikannya, takwa mendapat derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.